melakukan transaksi di myherbalife.com, kemudian ada data-data diri Bapak dan Ibu semuanya yang ada di sana tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya, dengan adanya pemberlakuan 90 hari perubahan password dan dilakukan secara berkala, maka akan meningkatkan keamanan data-data diri seluruh member Herbalife di dunia. Nah, hari ini kemarin ya member service baik dari email ataupun dari call center banyak sekali menerima pertanyaan dari seluruh member Herbalife di Indonesia yang bingung ya, bingung ini kenapa kok tiba-tiba saya nggak bisa login, kok tiba-tiba password saya itu tidak bisa digunakan, itu kenapa gitu ya. Jadi bagi seluruh member Herbalife Indonesia, apabila belum melakukan perbarui atau pergantian password dalam kurun waktu 90 hari ya terhitung dari tanggal 16 Maret ke belakang ya, maka akan mendapati pada saat login ke akun myherbalife.com akan mendapatkan informasi bahwa passwordnya sudah tidak berlaku. Tetapi bagi member yang telah melakukan perubahan ya dalam kurun waktu 90 hari ya dari tanggal 16 ke belakang, maka tidak akan mendapatkan hal tersebut. Nanti akan saya bahas secara detail. Namun ini saya ingin menginformasikan terlebih dahulu apa sih akun online myherbalife.com, Bapak dan Ibu. Ketika Bapak dan Ibu login melalui myherbalife.com, www.myherbalife.com, maka tampilannya adalah seperti ini. Akun online ini merupakan kantor online member Herbalife atau mungkin rumahnya member Herbalife Nutrition, di mana di dalam rumah tersebut, di dalam kantor tersebut, Bapak dan Ibu bisa mengelola ya, bisa mengetahui apa sih yang ada di dalamnya dan bisa digunakan untuk memonitor volume, kemudian bisa untuk melakukan pembelanjaan, bisa melihat organisasinya seperti apa ya. Inilah akun online yang dimaksud dengan akun online. Kemudian di sini kita ingin mengetahui bagaimana cara kuncinya. Jadi ketika Bapak dan Ibu ingin masuk ke dalam rumah, ke dalam kantornya, pastikan harus membuka kunci ya, membuka kunci terlebih dahulu. Nah, kita ingin belajar, kita ingin sama-sama bagaimana cara memanajemen si kunci ini, ya, si password ini. Maka hari ini kita akan informasikan di sini. Silakan nanti kalau ada pertanyaan, Bapak dan Ibu bisa langsung di kolom Q&A. Kemudian Bapak dan Ibu, tadi yang sudah saya informasikan, ketika seorang member telah memiliki akun online myherbalife.com, maka member bisa melakukan pembelanjaan secara online dalam waktu 24 jam dalam 7 hari. Ya, jadi bisa melakukan pembelanjaan dimanapun dan kapanpun. Begitu juga bisa memonitoring organisasinya. Bagi member yang telah melakukan pendaftaran aplikasinya secara online, ya, jadi untuk member baru yang melakukan pendaftaran aplikasinya secara online, maka secara otomatis akan memiliki akun online myherbalife.com. Namun, bagi member-member baru yang mendaftarkan aplikasinya secara manual, secara manual itu apa sih Mas Fahmi? Yaitu isi formulirnya, kemudian dikirim ke member service, baik melalui email, melalui pos ataupun fax, kemudian diinput oleh tim member service, dan diinformasikan bahwa ID-nya telah aktif, maka member tersebut belum memiliki akun online. Member akan diminta untuk membuat akun online demi kemudahan dalam menjalankan bisnis ataupun dalam melakukan pemesanan produk. Ya, jadi member baru ini yang melakukan pendaftaran secara manual ketika masuk ke myherbalife.com, kemudian mencoba memasukkan alamat email, ya, maka akan diinformasikan bahwa alamat email tersebut
belum terdaftar di database Herbalife. Bagaimana cara membuatnya? Sangat mudah sekali. Ya, tinggal dimasukkan di sini, masuk ke www.myherbalife.com, kemudian klik masuk atau membuat akun online. Kemudian nanti tinggal ada tulisan buat akun, ya. Silakan masukkan alamat email Bapak dan Ibu, ya. Alamat email yang ditulis adalah alamat email yang ada di dalam aplikasinya, ya, di dalam aplikasinya. Dan dipastikan alamat emailnya belum pernah digunakan untuk melakukan atau terdaftar di database Herbalife, ya. Jadi benar-benar alamat email baru. Kemudian masukkan alamat emailnya kembali untuk konfirmasi dan silakan buatlah password. Nah, password ini kuncinya, ya, kunci atau password ini digunakan untuk login ke MyHerbalife-nya Bapak dan Ibu semuanya. Untuk membuat password Bapak dan Ibu, untuk membuat password ini harus ada formatnya. Minimal 8 karakter, ya, di mana di dalamnya itu ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Ya, jadi kalau huruf semua itu nggak akan bisa. Ya, jadi harus ada modifikasi atau kombinasi dari angka, huruf, dan simbol. Ya, kemudian tinggal masukkan konfirmasi password. Pastikan semua telah tercentang hijau. Ya, tercentang hijau di setiap kolomnya. Kemudian klik buat akun. Ketika member telah klik buat akun, maka halaman selanjutnya adalah diminta untuk memasukkan nomor ID. Ya, nomor ID Bapak dan Ibu yang di aplikasinya beserta dengan PIN. Mas Fahmi, saya kan belum punya PIN. Apakah saya harus telepon ke corporate? Boleh. Atau Bapak dan Ibu request sendiri juga bisa. Caranya bagaimana? Tinggal klik, ada yang warna biru, saya melupakan PIN saya. Ya, saya melupakan PIN saya. Nanti halaman selanjutnya Bapak dan Ibu akan diminta untuk memasukkan alamat email. Ya, alamat emailnya harus yang sama yang tadi ada di Bapak Ibu masukkan di sini. Ya. Kemudian nanti dalam waktu 1-30 menit, ya, 1-30 menit, Bapak dan Ibu akan menerima email, ya, dari Herbalife Corporate, ya, Corporate Herbalife, yaitu akan menginformasikan PIN-nya. Setelah PIN-nya diterima di dalam email, masukkan di sini, di kolom PIN dan lanjut. Halaman selanjutnya ini para member akan diminta untuk memilih 3 pertanyaan keamanan. Ya, 3 pertanyaan keamanan yang berbeda. Fungsinya adalah nanti digunakan pada saat Bapak Ibu menggunakan fasilitas lupa password atau lupa username. Silakan masukkan jawabannya, ya. Besar kecil huruf itu mempengaruhi. Misal, saya nulis Jakartanya pakai huruf J-nya besar. Maka pada saat nanti diminta menjawab, jawaban tulisan Jakartanya itu harus J-nya besar, tidak boleh J-nya kecil. Ya, jadi besar kecil huruf mempengaruhi. Kemudian jawaban dan pertanyaan tidak boleh sama, harus berbeda. Setelah itu klik selesai, maka akun Herbalife atau akun My Herbalife member baru tersebut yang didaftarkan secara manual telah selesai dan bisa digunakan untuk pemesanan produk.
Kemarin ya di tanggal 16 ini adalah flyer kedua yang dikeluarkan oleh Corporate Herbalife menginformasikan bahwa setiap member diminta untuk melakukan perubahan password 90 hari. Ya, jadi setiap 90 hari wajib melakukan perubahan password. Ada 3 cara ya untuk melakukan perubahan password. Yang pertama, melalui email notifikasi yang diterima oleh Bapak dan Ibu semuanya atau seluruh member. Email notifikasi ini akan diperoleh ketika kondisinya ID member atau akun My Herbalife-nya belum melakukan perubahan dalam waktu 90 hari. Ya, akan mendapatkan notifikasi apabila Bapak dan Ibu mencoba masuk ke akun myherbalife.com-nya. Yang kedua, melalui halaman utama myherbalife.com. Ini untuk kondisinya ya, untuk kondisinya ketika Bapak dan Ibu lupa password. Dan yang terakhir, melalui prevensi login myherbalife.com. Ini untuk kondisi ketika Bapak dan Ibu ingin melakukan perubahan password namun belum 90 hari. Ya, ada 3 cara dan 3-tiganya dengan kondisi yang berbeda-beda. Akan saya jelaskan satu persatu. Ini kondisi yang pertama. Jadi pada saat Bapak dan Ibu sudah 90 hari belum melakukan perubahan password. Ya. Kemudian coba masuk ke myherbalife.com menggunakan alamat email atau username. Kemudian menggunakan password sebelumnya. Setelah itu klik masuk, maka tampilannya adalah seperti ini. Password Anda sudah tidak berlaku. Mohon perbarui password Anda. Email telah dikirimkan kepada Anda. Ya, artinya sistem akan mengirimkan sebuah link kepada alamat email yang terdata di sistem Herbalife. Dan silakan Bapak dan Ibu langsung lihat ke inbox-nya. Inbox alamat email ini. Kemudian ketika Bapak dan Ibu melihat di inbox-nya, ya, nama pengirimnya tadi Herbalife Corporate, kemudian subjeknya adalah perbarui password akun online Herbalife Nutrition Anda. Di badan email akan ada tampilannya seperti ini. Ada tombol perbarui password, ada linknya juga. Silakan pilih mau klik perbarui password atau link. Link ini hanya berlaku 1 kali 24 jam Bapak dan Ibu. Ya, jadi jangan sampai lupa. Kalau sudah minta linknya langsung dilakukan perubahan. Karena ini hanya berlaku 1 kali 24 jam. Ya. Kemudian ketika diklik ya, diklik linknya. Kemudian tampilan selanjutnya adalah member diminta untuk memasukkan password barunya. Ya, password barunya dan klik perbarui password. Setelah memasukkan password barunya, silakan perbarui password. Tampilan selanjutnya akan diinformasikan bahwa perbarui password telah berhasil dan member akan menerima email notifikasi bahwa perbarui passwordnya telah berhasil atau sukses. Kemudian Bapak dan Ibu atau para member yang telah melakukan perbarui password bisa login atau masuk ke myherbalife.com-nya ya melalui website apapun ya. Namun ketika Bapak dan Ibu mencoba masuk ke myherbalife.com menggunakan password terbaru ya, kemudian gagal. Ya, nggak bisa masuk, dianggapnya error. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah hapus riwayat penjelajahan terlebih dahulu. Clear history, clear cache terlebih dahulu. Karena apa? Khawatirnya sistem websitenya itu masih membaca bahwa alamat email ini atau akun Herbalife
ini, harusnya passwordnya ini. Masih terbaca menggunakan password yang lama, bukan password yang terbaru. Jadi selalu lakukan clear cache atau clear web history-nya. Atau mungkin ada pertanyaan seperti ini, Mas Fahmi, saya itu nggak terima emailnya. Saya nggak terima emailnya loh Mas Fahmi, padahal udah sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Mohon dipastikan lagi Bapak dan Ibu, email penerima, ya inbox dari email penerima tidak dalam kondisi full atau penuh. Karena ketika kondisinya penuh, email yang dikirimkan oleh corporate Herbalife akan balik lagi, akan bounce, balik lagi. Dan status pengiriman di kami itu hold, ya tertahan. Karena apa? Inbox emailnya penerima itu penuh. Maka pastikan terlebih dahulu bahwa inboxnya itu bisa menerima email-email lainnya. Ya, jadi harus diperbaiki manajemen inboxnya, media sosial ya, kebanyakan sih media sosial, notifikasi dari media sosial ya karena nge-like di Facebook kan dapat notifikasi ya, mungkin itu bisa dihapus seperti itu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini untuk kondisi apabila Bapak dan Ibu mau masuk ke My Herbalife tetapi lupa password. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus menghubungi member service? Boleh. Apakah saya bisa melakukan sendiri? Boleh. Ya, kita sangat terbuka. Mau menghubungi member service? Boleh. Bapak dan Ibu mau melakukan sendiri juga sangat disarankan sekali. Caranya bagaimana ketika saya lupa password dan ingin login ke My Herbalife? Sangat mudah sekali. Silakan klik masuk atau buat akun online. Ya. Kemudian di bagian ini ya ada fasilitas lupa password. Silakan klik lupa password. Setelah klik lupa password Bapak dan Ibu, tampilannya adalah diminta untuk memasukkan alamat email, ya. Alamat email. Alamat email yang akan digunakan atau alamat email username-nya Bapak dan Ibu. Ya. Silakan masukkan alamat emailnya, kemudian klik lanjut. Bapak dan Ibu nanti akan diminta untuk menjawab dari pertanyaan keamanan yang waktu itu sudah dipilih. Ya, makanya jangan lupa dari jawaban pertanyaan keamanan. Ya, silakan jawab pertanyaan keamanan yang ditampilkan oleh sistem. Ketika Bapak dan Ibu klik mengajukan, maka Bapak dan Ibu akan menerima email di inbox-nya, ya, email di inbox-nya, dan segera buka email tersebut. Akan ada pilihan apakah mau klik perbarui password atau menggunakan link. Setelah itu, tampilannya, setelah klik perbarui password atau linknya, tampilannya seperti ini. Member akan diminta untuk melakukan atau memasukkan password barunya, ya password barunya itu apa, dan konfirmasi password barunya. Jadi 2 kali memasukkan password. Kalau yang tadi itu hanya 1 kali, yang sekarang 2 kali password barunya dan konfirmasi password barunya. Setelah itu perbarui password. Dan selesai. Ketika nanti Bapak dan Ibu sulit untuk memasukkan password terbarunya, ya dianggap gagal untuk masuk ke My Herbalife, pastikan lagi untuk menghapus riwayat penjelajahan. Ya, hapus riwayat penjelajahan terlebih dahulu dan silakan login lagi melalui myherbalife.com dan gunakan password terbarunya. Langkah ketiga atau cara ketiga, proses perubahan password
setiap 90 hari ini adalah melalui prevensi login. Ini digunakan kondisinya adalah ketika member ingin melakukan perubahan password karena belum menyampai ke 90 hari atau hampir 90 hari, kemudian oh iya saya ingat ya bahwa corporate menyarankan untuk melakukan perubahan. Maka sebelum 90 hari Bapak dan Ibu silakan lakukan perubahan melalui myherbalife.com dengan cara setelah berhasil masuk ke akun myherbalife, klik di gambar ya, gambar orang ya. Ini adalah di akun saya. Kemudian akan pilih muncul beberapa menu, klik di bagian preferensi login. Ya, bagian di preferensi login. Setelah itu, sistem akan menampilkan seperti ini. Nanti ada username-nya apa, alamat emailnya apa, passwordnya apa. Silakan klik simbol pena untuk mengaktifkan perubahan. Setelah klik penanya, maka tampilan selanjutnya adalah ini. Member akan diminta untuk memasukkan password sebelumnya dan diminta untuk memasukkan password baru dan konfirmasi password baru. Setelah itu, klik simpan dan selesai. Ini yang selalu menjadi pertanyaan member. Mas Fahmi, ya Bu. Nah, ini member saya kan orangnya itu sibuk ya. Kemudian ternyata password yang email yang digunakan untuk yang didaftarkan di Herbalife itu lupa. Bukan lupa emailnya juga, lupa passwordnya juga. Bagaimana ya caranya? Kan banyak ya kejadian seperti itu ya. Sehingga nggak bisa ngebuka email link yang sudah dikirim di alamat email sebelumnya, Mas Fahmi. Bagaimana caranya? Ya, jadi ketika member member upline sponsor menemukan masalah seperti ini di downline-nya, silakan boleh dibantu dengan cara isi formulir atau pendaftaran alamat email. Ya, pastikan alamat emailnya itu harus tertulis dengan jelas. Ya, karena apa? Beberapa alamat email formulirnya tidak bisa kami proses dikarenakan tidak terbaca. Nah, caranya bagaimana? Isi formulirnya, kemudian jangan lupa di dalam badan emailnya, ya di dalam badan emailnya itu informasikan alamat emailnya ini dan kirim atau gunakan alamat email yang sama untuk mengirim formulir ini ke member service. Ya, jadi nanti member service akan double check. Oh, alamat pengirimnya siapa? Kemudian alamat email yang diminta yang mana? Agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan di dalam sistem Herbalife. Setelah Bapak dan Ibu mengirimkan formulir ini, ya, di mana di dalam badan emailnya jangan lupa dituliskan bahwa saya memerlukan link perubahan password. Ya, jangan lupa karena kita nggak tahu ya, kita bukan dukun Bapak dan Ibu ya. Taunya ngirim-ngirim formulir aja, ya udah kita hanya ganti saja tapi tidak ada action lainnya ya. Jadi harus diinformasikan di badan email bahwa saya ngirim formulir ini ditujukan untuk mendapatkan link perubahan password ya. Pada saat melakukan hal ini jangan lupa ya, harus pemilik ID. Harus pemilik ID yang melakukan hal ini. Jangan upline atau sponsornya. Itu ya Bapak dan Ibu, harus pemilik ID-nya. Kemudian nanti Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu alamat emailnya sudah dirubah di sistemnya Herbalife, Herbalife akan mengirimkan link perubahan password ke alamat email terbarunya. Ya, setelah itu Bapak dan Ibu silakan
lakukan perubahan, ya, lakukan perubahan password ya dengan password yang mudah diingat. Setelah itu perubahan passwordnya berhasil, ya, maka Bapak dan Ibu silakan login ke myherbalife.com. Namun menggunakan alamat email yang lama, jangan yang baru. Ya, gunakan alamat email yang lama dulu untuk masuk ke dalam akun myherbalife-nya, ya, menggunakan alamat email yang lama dan password yang baru. Setelah berhasil masuk ke akun myherbalife-nya, Bapak dan Ibu balik lagi ke akun saya, kemudian klik di bagian preferensi login. Setelah itu di dalam halaman ini, pada bagian alamat email, klik penanya ya untuk mengaktifkan alamat email. Silakan rubah alamat email dengan menggunakan alamat email yang baru, yang tadi, yang didaftarkan ke corporate. Ya, setelah itu klik simpan. Maka selesai. Dan setelah melakukan proses ini, Bapak dan Ibu, member sudah bisa login ke akun myherbalife-nya menggunakan alamat email baru dan password terbarunya. Ya. Tapi kalau misalnya sudah coba login dan menggunakan alamat email baru, password baru, namun masih tidak bisa, caranya adalah jangan lupa harus clear web historinya. Ya, web historinya harus dihapus terlebih dahulu. Pasti setelah itu bisa. Baik, terima kasih. Apakah ada yang pertanyaan, Mas Dana? Ya, ya, terima kasih Mas Fahmi. Nah, tadi sebenarnya udah banyak banget penjelasan yang mulai dari bagi yang udah pernah punya akun ya Mas Fahmi, maksudnya bagi yang mau daftarin ulang lagi, itu sebenarnya tadi udah penjelasan udah cukup lengkap, udah cukup jelas. Mungkin kita coba di kolom Q&A saja ya Mas Fahmi ya. Nah, Baik. untuk kolom chat nanti dulu ya Bapak Ibu, coba saya bacakan mulai dari kolom Q&A aja. Mas Fahmi, ini basic sih Mas Fahmi ini, tapi coba nggak apa-apa ya. Gimana sih cara clear history dari Google Chrome? Baik, bagaimana cara clear history di Google Chrome, Bapak dan Ibu? Kalau misalnya Bapak Ibu lihat di Google Chrome, itu di bagian kanan atas ya, pojok kanan atas itu ada setting ya, klik pengaturan atau setting. Kemudian nanti klik ada clear, ada yang ke bawah, menu ke bawah, kemudian ada pilihan riwayat penjelajahan. Silakan klik riwayat penjelajahan, kemudian klik advance ya. Kemudian di bagian pengaturan waktu, pilih yang all dan klik OK. Maka semua riwayat penjelajahan Bapak dan Ibu akan hilang. Seperti itu Mas Dana. Ya, jadi riwayat penjelajahan itu akan hilang dan harus all, karena kalau nggak all nanti cuma riwayat penjelajahan yang 1 hari sebelumnya, 2 hari sebelumnya gitu ya Mas Fahmi ya. Jadi harus all supaya data-datanya semua nanti bisa dihapuskan. Nah, kalau misal dihapuskan, itu kemungkinan semua riwayat bukan cuma tentang My Herbalife pun akan juga terhapus gitu Bapak Ibu. Jadi mulai misalnya kayak kemarin ada yang ikut honors ya Mas Fahmi ya. Nah, itu ntar nggak bisa langsung login lagi misalnya ini hari keberapa honors gitu nanti, atau enggak sempat buka Facebook mungkin atau sempat buka Instagram dari Google Chrome, itu nanti otomatis nggak bisa langsung masuk gitu aja, nanti akan diminta lagi username dan password semua dari yang pernah Bapak Ibu kunjungi selama ini kayak gitu. Oke, saya baca lagi ya untuk kolom Q&A-nya. Nah, ini paling penting Mas Fahmi. Sering banget juga dulu zaman aku di member service, kalau lupa jawaban pertanyaan itu gimana? Kadang-kadang saya ingat jawabannya, tapi bahkan saya lupa urutan huruf besar kecilnya gitu Mas Fahmi. Boleh ya? Baik. Baik Mas Dana. Untuk
Apabila saya lupa dari jawaban keamanannya bagaimana Bapak dan Ibu, maka caranya Bapak dan Ibu yang pertama harus ditulis dari jawaban pertanyaan keamanannya. Ya, harus punya buku, tulis saya waktu itu milih pertanyaan apa ya, jawabannya apa, cara penulis saya seperti apa. Ternyata saya lupa nggak melakukan hal tersebut. Maka cara satu-satunya adalah menghubungi tim member services dan nanti tim member services akan membantu melakukan verifikasi terlebih dahulu dan nanti akan dibantu untuk pengiriman link perubahan passwordnya. Seperti itu Mas Dana. Oke, jadi akan ada verifikasi pertanyaan lain ya Mas Fahmi ya. Mungkin Betul. dari pertanyaan atau dari pertanyaan yang mungkin baik yang cuma salah tulis doang, tapi jawabannya pasti tahu dong ya gitu. Nah, berarti yang Betul. yang harus menelpon ke member service adalah pemilik dari ID atau akun My Herbalife tersebut ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk upline-nya nggak bisa dibantu sementara ini. Oke, saya coba baca lagi. Yang biasanya case-case yang suka nah, Dokter Febri, kalau Mas Fahmi aku mau make sure aja. Jadi tiap 90 hari harus ganti password nih Mas Fahmi. Ya, betul sekali Bapak dan Ibu. Setiap 90 hari Bapak dan Ibu harus melakukan perubahan password. Ketika member di hari ke-90 lupa melakukan melakukan perubahan password, kemudian mencoba masuk ke myherbalife.com dengan menggunakan password yang lama, maka akan ada tampilan bahwa password Anda sudah tidak berlaku. Dan secara otomatis ketika login menggunakan alamat email dan password lamanya akan men-trigger ya, akan menimbulkan satu sistem Herbalife mengirimkan link perubahan password ke dalam alamat email itu. Seperti itu Mas Dana. Oke, Mas Fahmi, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan, kenapa password yang di preference login itu di kolom password sebelumnya muncul not seperti ini. The provided current password doesn't match from our records. Nah, itu setahu aku Mas Fahmi itu emang berarti masukin password lamanya nggak sama dengan password yang pernah disebutkan sebelumnya kan Mas Fahmi ya? Betul. Betul sekali Mas Dana. Ya, jadi Pak Bambang Hartoyo, jadi ketika diminta untuk menyebutkan password lamanya, ternyata password lamanya itu yang Bapak katakan itu tidak sama dengan password yang sebelumnya. Jadi tolong diperhatikan juga caps lock-nya, lalu angka dan hurufnya, seperti itu. Nah, bagaimana Mas Fahmi untuk ID yang tidak aktif? Gimana kalau email kayak gitu? Ya. Jadi baru. Jadi kan ada emailnya Winback promo tuh. Oke, jadi emailnya sudah tidak aktif ya Mas Dana, email yang didaftarkan di dalam database Herbalife atau yang digunakan untuk username passwordnya itu sudah tidak aktif. Gimana Mas Fahmi? Oke, sangat mudah sekali Bapak dan Ibu. Tadi di slide yang terakhir, Bapak dan Ibu tinggal mengisi formulir perubahan password, ya perubahan password. Formulir perubahan alamat email, ya kemudian diisi dengan lengkap. Kemudian kirimkan ke member services, di mana di dalam email tersebut jangan lupa informasikan bahwa tujuan dari pengiriman formulir ini untuk meminta link perubahan password Herbalife. Sehingga nanti setelah email dirubah di dalam sistem Herbalife, tim member service akan mengirimkan email perubahan password ke alamat email yang terbaru. Seperti itu Mas Dana. Let's say aku donannya Mas Fahmi ya. Misalnya saya donannya Mas Fahmi nih. Saya belum mengerti nih, saya nggak ngerti nih cara minta tolongnya ke member service. Nah akhirnya Mas Fahmi sebagai upline saya, itu yang mengisikan data saya. Jadi alamat email saya. Tapi Mas Fahmi nih, pakai email Mas Fahmi tadi, fahmi99@gmail.com. Nah, kirim ke member service. Nah, nanti akan linknya boleh nggak tuh Mas Fahmi dilakukan seperti itu, walaupun linknya nanti akan ke email saya gitu. Misalnya tonyperdana99@gmail.com. Boleh sekali Mas Dana. Karena link perubahan password
itu tidak akan dikirim ke alamat email sponsor atau upline, namun akan tetap dikirim sesuai dengan alamat email yang terdaftar di ID tersebut. Betul. Jadi urutannya nih Bapak Ibu, kalau misalnya emailnya nggak aktif, daftarin dulu alamat emailnya ya Mas Fahmi ya. Ada formulirnya. Jadi upline bisa download di kantor saya, lalu kirimkan ke upline-nya, ke downline-nya dikirim lagi ke member service. Nanti member service akan input alamat email baru, dan kalau di badan emailnya diminta untuk link-nya, nanti member service akan kirimkan ke alamat link email yang baru diinput tadi. Seperti itu Mas Fahmi ya. Betul. Oke. Sama semua ya. Mas Farmi, kalau link perubahan password dikirim 1 kali 24 jam, gimana ya kalau terlambat bukanya? Tadi udah jelasin sih. Boleh diulangi lagi Mas Farmi dari Bapak atau Ibu Tanwirul Badriah. Baik. Bagaimana kalau misalnya saya sudah terlambat, Mas Fahmi? Mungkin karena lagi follow up, jadi lupa gitu ya. Baik. Jadi ketika Bapak dan Ibu lupa waktunya sudah melebihi dari 24 jam, maka silakan lakukan seperti ini. Masuk ke My Herbalife, masukkan alamat emailnya, masukkan passwordnya lagi, password yang lama, kemudian klik masuk. Maka akan menerima tampilan seperti ini, artinya sistem Herbalife akan kembali mengirimkan ulang lagi link tersebut. Ya, link tersebut. Tetapi kalau misalnya di halaman ini Mas Dana dan Bapak Ibu semuanya memasukkan alamat email, kemudian memasukkan password dan klik masuk, ternyata ada tulisannya adalah password, username dan password itu tidak sesuai. Artinya apa? Artinya password sudah dilakukan perubahan. Mungkin member lupa password barunya. Seperti itu, Mas Dana. Dan yang dimaksud 1 kali 24 jam, Bapak dan Ibu, ini adalah sampai dengan jam 12 malam. Ketika Bapak dan Ibu mintanya dari jam 10 malam, ya 10 malam, bukan 1 kali 24 jamnya bukan nanti jam 10 malam besoknya, tapi jam 10 malam hari ini sampai jam 12 malam nanti. Seperti itu Mas Dana. Jadi sampai ganti hari aja ya Mas Fahmi ya? Iya, betul sekali. Oke, ini ada pertanyaan dua sih yang menurut aku penting, banyak banget yang mengalaminya mungkin ya. Pertama, ini dari Ibu Nona dari Bekasi, dia bilang gini Mas Fahmi. Saya bisa pakai password Fahmi Fahmi FY besar Fahmi 1234. Lalu saya ganti besoknya Dana 1234. Lalu di 90 harinya lagi saya ganti Fahmi 1234. Misalnya tuh boleh nggak? Atau misalnya, aduh saya tuh terlalu banyak password dalam hidup saya nih Mas Fahmi. Jadi saya mau back and forth aja gitu. Bolak-balik aja tuh gimana? Baik, ya betul sekali Ibu. Jadi passwordnya pasti akan banyak ya. Dari password My Herbalife, terus Herbalife Pay itu kan ya. Nah password yang telah digunakan, misal tadi passwordnya Fahmi 12 gitu. Fahmi misalnya saya menggunakan Fahmi passwordnya Indonesia @1. Kemudian 90 hari kemudian saya balik lagi ke Indonesia @2. 90 hari berikutnya balik lagi ke Indonesia @1. Itu tidak bisa. Karena nanti sistem akan membaca bahwa password ini untuk username ini, untuk alamat email ini sudah pernah digunakan. Oke. Akan ada tampilan seperti itu. Jadi sudah pasti akan ada muncul peringatan kalau nggak bisa pakai password yang sama lagi gitu ya. Betul. Kayak gitu. Nah, lalu yang kedua nih Mas Fahmi, ini tadi mana ya? Aku lihat di Q&A. Oke, dari sebentar. Ibu Reni, Getim Bali. Mas Fahmi, saya itu kan mengisi kode keamanannya yang ketiga adalah kota bertemu dengan pasangan. Nah, dia bilang kalau mau ganti gimana? Jadi buat para member nih bertanya nih Mas Fahmi, kalau misalnya kode atau kata keamanan itu diganti dengan pertanyaan yang mungkin dia lebih hafal, itu bisa nggak? Gitu. Baik. Terima kasih Mas Dana untuk pertanyaannya. Untuk perubahan dari
pertanyaan dan jawaban keamanan itu sangat bisa dirubah. Jadi pastikan Bapak dan Ibu sudah bisa login ke My Herbalife, kemudian pilih di preferensi login, ya di bagian preferensi login, kemudian halaman ini, di halaman ini Bapak dan Ibu, silakan klik ya, klik pena yang ada di dalam baris pertanyaan keamanan. Ini adalah tujuannya untuk mengatur kembali pertanyaan-pertanyaan yang telah dipilih beserta dengan jawaban-jawaban yang telah diberikan. Setelah sesuai, tinggal klik save. Gitu. Cukup menjawab, Mas Dana? Cukup. Ini ada dari John Cockmin, Bapak atau Ibu John Cockmin. Ini pertanyaan tapi aku juga belum paham ya Mas Fahmi. Jadi pertanyaannya maksudnya seperti apa, tapi aku bacain dulu aja. Saya sudah berhasil ganti password, tapi ketika saya mau masuk ke myherbalife.com nggak bisa. Nah ini kayak gimana tuh Mas Fahmi? Maksudnya apa? Ada beberapa kendala atau ada kendala satu aja? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi ketika member sudah berhasil melakukan perubahan password, kemudian coba login atau masuk ke akun My Herbalife menggunakan username dan password yang baru, tapi statusnya nggak bisa masuk, nggak match. Yang pertama harus dicek terlebih dahulu password barunya sudah sesuai atau belum yang diinput. Kemudian yang kedua, apakah sudah melakukan penghapusan riwayat penjelajahannya? Ya, ketika member sudah melakukan perubahan password, ya, terus ternyata nggak bisa, ada beberapa yang bisa, ada yang sukses, ada yang tidak. Yang tidak berhasil kebanyakan Mas Dana dan Bapak dan Ibu semuanya, ini karena belum melakukan clear riwayat penjelajahannya. Ya, jadi sistem My Herbalife-nya di browser Bapak dan Ibu, alamat email ini masih menggunakan password yang lama. Ketika memasukkan password yang baru, maka dianggap tidak sesuai. Maka best practice-nya, cara termudahnya yaitu selalu lakukan clear cache setelah melakukan perubahan password. Seperti itu Mas Dana. Oke, jadi clear cache, tapi misal gini, tadi kan Indonesia 1, udah saya ganti jadi Indonesia 2, tapi saya belum clear cache tuh. Akhirnya gara-gara saya dengar training ini, saya baru clear cache sekarang, tapi saya bisa masuk dengan Indonesia 2 kan Mas Fahmi? Betul sekali Mas Dana. Ah, kita beberapa soal lagi Mas Fahmi yang kita bacakan. Kita Baik. sampai... Baik, Mas Dana, ini saya ada pertanyaan bagus Boleh, ya. Ini tadi silakan. saya lupa, ada member yang bertanya seperti ini. Mas Fahmi, saya lupa bayar iuran tahunan. Betul ya? Nah, kemudian saya lupa passwordnya. Oh, dari Ibu Nova. Hai Ibu Nova. Pertanyaannya gini, Mas Fahmi, untuk member yang terlambat membayar iuran tahunan member, bagaimana untuk proses passwordnya? Gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu, member Herbalife Indonesia, ketika ID membernya, ya, ketika ID membernya itu masih aktif, ya, masih aktif, dalam artian belum terhapus atau belum dinonaktifkan oleh sistem Herbalife, maka ID tersebut masih bisa masuk ke myherbalife.com-nya. Ketika lupa password, ya ketika lupa password, maka tinggal Bapak dan Ibu masuk ke dalam sistem myherbalife.com, kemudian klik lupa password. Ya, klik lupa password, kemudian nanti akan diminta untuk memasukkan username. Sebentar, saya lihatkan gambarnya ya Bapak dan Ibu. Jadi misalnya tadi pertanyaan saya member yang nggak aktif bayar iuran tahunan atau saya baru mau mengaktifkan lagi gitu ya. Saya baru mengaktifkan lagi nih Mas Fahmi ID-nya ya. Terus saya gimana caranya untuk mendapatkan username password saya karena saya lupa password. Baik.
Intinya Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu masih menggunakan alamat email yang sama, ya, menggunakan alamat email yang sama untuk masuk ke myherbalife.com, status ID-nya tidak aktif pun ketika melakukan lupa password, dan bisa memasukkan alamat email dan bisa menjawab pertanyaan keamanan, maka ID dan alamat email tersebut akan menerima link perubahan password, ya. Tetapi yang akan menjadi permasalahan adalah ketika member ID-nya sudah tidak aktif, tidak bayar iuran tahunan. Kemudian lupa pula nomor alamat email dan password dari email tersebut. Maka cara yang dilakukan adalah silakan proses reaktivasi dengan membayarkan iuran tahunan, kemudian lampirkan sekalian yang namanya formulir perubahan password formulir perubahan alamat email. Jadi nanti pada saat pengaktifan ID, member harus mengirimkan satu dokumen untuk reaktivasi ID member, yang kedua dokumen perubahan alamat email. Ya, nanti setelah ID-nya sudah aktif, member service akan membantu melakukan perubahan alamat email di database dan akan membantu mengirimkan link pembaharuan password ke alamat email barunya. Seperti itu Mas Dana dan member Herbalife. Oke, wah tuh. Jadi sebenarnya mudah sih, tinggal kalau masih hafal emailnya tinggal isi. Kalau misalnya udah lupa, tinggal daftarkan dengan formulir penambahan alamat email gitu ya Mas Fahmi ya. Nah, ini mungkin mau pertanyaan terakhir atau gimana Mas Fahmi? Halo? Kalau pertanyaan terakhir nih mungkin kalau ngelihat username tuh di mana sih Mas Fahmi? Mungkin masih bingung orang member-member kita. Oh baik. Bagaimana cara melihat username Bapak dan Ibu? Baik. Jadi setelah tahun 2018, kalau tidak salah itu tahun 2018 atau 2019 Bapak dan Ibu, bahwa username itu akan kami nonaktifkan. Ya, akan kami nonaktifkan. Tetapi artinya member yang sudah memiliki username, ya sudah terlanjur membuat username, masih tetap bisa menggunakan username tersebut. Namun bagi member-member baru yang baru membuat akun myherbalife.com, untuk username-nya ini adalah menggunakan alamat email. Cara ngelihatnya itu di mana? Ya, di sini setelah login ke myherbalife, kemudian pilih preferensi login, kemudian di bagian informasi pribadi ini ada username, kemudian ada password dan pertanyaan keamanan. Untuk member-member ya angkatan ya kayak sekolah angkatan di tahun 2017 sampai dengan 2019 pertengahan itu pasti ada username-nya. Username-nya pasti berbeda dengan alamat email. Tetapi untuk member-member baru angkatan 2019 September ke atas pasti ini di bagian username dan alamat emailnya pasti sama. Karena alamat email saat ini digunakan sebagai username. Seperti itu Mas Dana. Cukup jelas Mas Dana? Cukup jelas. Oke, terima kasih Mas Ya. Fahmi. Nah, jadi betul kita sempat mengalami yang ada username. Nah, tadi itu diganti lagi udah nggak ada. Sekarang kita semua pakai dengan yang namanya email. Jadi email adalah username kita saat ini. Seperti itu Bapak Ibu. Betul Oke, sekali. ada lagi ingin Mas Fahmi ingin disampaikan? Eh, Soalnya udah jam 11 mungkin takutnya ada yang khawatir mau Betul. salat Jumat yang di Benar. wilayah Indonesia Tengah terutama.
Betul. Kayak gitu. Baik, paling seperti ini Bapak dan Ibu. Jangan lupa, tapi kalau ibu-ibu nggak salat Jumat ya Mas Dana ya. Iya, iya. Baik, Bawa Bapak dan bapaknya, Ibu kasihan. semuanya. Jadi nanti jangan lupa lakukan perubahan password setiap 90 hari. Ini demi keamanan ya, untuk menjaga keamanan informasi dan transaksi elektronik Bapak dan Ibu semua. Tujuannya tidak untuk menyusahkan member, tapi untuk mengamankan dan untuk demi keamanan Bapak dan Ibu semuanya. Jika ada kesulitan, kami ada member service yang siap membantu member-member semuanya. Seperti itu Mas Fahmi, Mas Dana. Iya, dan kita juga tim-tim business development juga bisa membantu lah ya Mas Fahmi ya. Kita bantulah sedikit biar Mas Fahmi nggak terlalu banyak terkasihan. Ya, jadi Bapak Ibu semua sebenarnya nggak harus akun My Herbalife doang, mungkin semua akun Bapak Ibu semua dilakukan perubahan password secara berkala ya. Seperti itu. Oke, Mas Baik, Fahmi, terima kasih atas baik. waktunya. Sudah training perbarui password ke seluruh member di Indonesia. Ya, Bapak Ibu semua juga terima kasih atas waktunya sudah hadir dalam training ini. Semoga bermanfaat dan semoga sukses dan sehat selalu. Oke, Bapak Ibu semua, terima kasih Mas Fahmi. Terima Seluruh kasih member, Mas semangat Dana. pagi. Selamat pagi.